Dan pemirsa, bagaimana tahapan serta kemajuan perekonomian kreatif bangsa dengan analog switch off atau ASO ini kami hadirkan selengkapnya dalam Dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Mas Eris Munandar, Ketua Umum Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia atau ASDI. Selamat siang Mas Eris. Selamat siang Mas Irsal, apa Terima kabar? kasih, kabar baik telah bergabung bersama kami Mas Eris. Kita tahu bahwa Rakornas sudah berakhir hari ini, berjalan 3 hari. Boleh diinformasikan apa hasil Rakornas atau ASDI dari tanggal 1 hingga tanggal 3 November 2021 ini? Ya Mas Irsal, terima kasih pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. ATSDI sejak tanggal 1 hingga 3 November kemarin melaksanakan rapat koordinasi nasional di Kota Bandung. Rakornas ini sendiri adalah forum rutin tahunan yang dilakukan oleh ATSDI dan dimanfaatkan untuk mencermati perkembangan serta isu-isu terutama dalam proses peralihan televisi analog ke televisi digital. Banyak hal yang kita bahas secara internal, tapi pelaksanaan Rakornas ini sendiri, Mas Irsal, juga kita menghadirkan beberapa mitra dalam upaya kita ingin membangun ekosistem penyiaran itu sendiri. Karena di era televisi digital ini, ekosistem penyiaran ini menjadi sebuah keniscayaan, sehingga ATSDI dalam forum rapat koordinasi nasional tahun ini juga mengundang berbagai pihak yang insya Allah beberapa pihak ini sudah kita lakukan penandatanganan MOU untuk bersama-sama membangun sebuah ekosistem penyiaran ini. Kemudian juga isu-isu yang kita bahas kaitannya tentang bagaimana kita menjaga agar tahapan pelaksanaan analog switch off ini tetap bisa berjalan sesuai dengan skema terakhir yang diterapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 ini tentang 3 tahapan pelaksanaan analog switch off dimulai di bulan April, kemudian juga Agustus, dan diakhiri di tanggal 2 November 2022 nanti. Ya. Mudah-mudahan tahapan analog switch off ini tidak kembali digeser gitu kan, karena memang waktunya sudah sangat mepet menjelang amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan bahwa penghentian siaran televisi analog harus sudah tuntas pada tanggal 2 November 2022. Gitu Mas. Ya baik, kalau tadi Anda sebutkan ada 3 tahapan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, itu pun sudah penetapan yang kedua setelah mundur begitu ya. Dan kalau bisa diinformasikan catatan apa yang dikeluarkan ATSDI terkait tahapan-tahapan tersebut, entah itu mungkin masalah kesiapan dan lain sebagainya Mas Eris. Ya, Permen nomor 6 yang digantikan oleh Peraturan Menteri nomor 11 ini yang direvisi pada jelang-jelang pelaksanaan analog switch off di bulan Agustus kemarin, memang masalahnya hanya dalam aspek sosialisasi kemudian distribusi STB. Maka pada waktu itu ATSDI langsung menyampaikan tanggapannya kepada pemerintah atas pembatalan pelaksanaan analog switch off ini agar bisa memanfaatkan waktu yang sudah sangat mepet ini untuk lebih melakukan sosialisasi secara masif, efektif, kemudian juga langsung kepada titik sasarannya. Dalam hal ini masyarakat yang memiliki televisi analog di Indonesia. Memang masih banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki televisi analog, kurang lebih hampir 40 juta televisi analog. Ya. Tapi bagi kita, ketika sosialisasi ini dilakukan secara masif, kemudian juga tepat sasaran, menggandeng unsur-unsur daerah, dalam hal ini pemerintah daerah, kemudian KPID daerah, kolaborasi juga dengan industri televisi lokal terutama yang analog, saya pikir sosialisasi akan jauh lebih masif dibandingkan dengan sosialisasi yang hari-hari ini masih dilakukan oleh pemerintah melalui webinar, melalui streaming dan lain sebagainya. Memang ada keluhan-keluhan dari masyarakat, kenapa sosialisasi ini harus disampaikan lewat YouTube, lewat Zoom dan lain sebagainya yang notabene sangat terbatas gitu kan, orang yang hadir lain sebagainya. Kenapa tidak melibatkan televisi atau gunakan LPP TVRI sebagai televisi publik milik pemerintah ini untuk lebih masif melakukan itu semua. Di samping juga pemerintah dalam hal ini meminta
kepada televisi-televisi swasta, jaringan atau swasta lokal yang analog untuk lebih menyampaikan informasi-informasi mengenai peralihan analog switch off ini lewat iklan-iklan bersama dan lain Baik. sebagainya dan diputar secara masif begitu. Baik, Mas Eris, apakah ATSDI sudah melakukan pemetaan terkait wilayah mana saja yang dirasa sosialisasinya sangat minim? Kalau boleh mungkin dipresentasekan di seluruh wilayah Indonesia, sudah berapa persen wilayah yang sudah tersosialisasi dengan baik dan benar? Ya, kalau kita melihat hasil survei yang dilakukan oleh satu lembaga, memang masyarakat baru sedikit gitu, masih kurang membahagiakan bagi kita gitu kan. Pada awal tahun yang lalu masyarakat Indonesia masih sedikit mengetahui bahwa proses peralihan televisi analog ke televisi digital ini akan segera dimulai. Karena itu kita menginginkan pemerintah agar bisa melakukan pemetaan daerah-daerah mana saja. Mas Irsal, jangan sampai di daerah-daerah perkotaan yang notabene informasinya begitu sangat terbuka, Ya. tapi ketika urusan televisi digital ini, mereka masih banyak berpikir bahwa ini adalah televisi internet, ini adalah televisi streaming, gitu kan. Bayangkan kalau di kota saja masyarakat masih menganggap bahwa TV digital itu adalah TV internet dan TV streaming. Bagaimana kalau di daerah pedesaan dan lain sebagainya? Ini yang kita khawatirkan. Makanya hal-hal yang sangat simpel ini dan sangat mendasar ini harus segera dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan industri agar sosialisasi ini lagi-lagi saya katakan tepat sasaran, efektif dan efisien gitu kan. Baik. Saya pikir ini bisa gitu kan karena ATSDI selalu menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat adaptif terhadap perkembangan teknologi gitu. Apalagi hanya sekedar menambahkan STB atau decoder gitu. Mas Irsal sendiri tahulah bahwa ketika ada HP 2G, 3G, 4G itu masyarakat secara mandiri mengganti gadgetnya gitu. Baik. Untuk bisa mendapatkan layanan lebih bagus kan STB dan menggunakan STB begitu. Baik, Mas Eri, selain memberikan rekomendasi terus kemudian dorongan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara masif begitu, apakah ada upaya dari ATSDI untuk menggandeng pemerintah membantu melancarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait ASO ini, Mas? Ya, ATSDI senang sekali ketika harus bermitra dan bergandengan dengan pemerintah gitu kan. Meskipun ATSDI kan sudah berada di zona TV digital gitu kan. Justru ibaratnya kita itu sudah berada di rumahnya. Nah, bagaimana menggiring masyarakat yang masih di luar rumah ini untuk bisa masuk ke dalam rumah, itu logikanya. Gitu kan. Sehingga pemerintah sebenarnya harus lebih banyak menggandeng televisi-televisi berjaringan dan televisi lokal analog untuk lebih mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Karena pemirsa mereka hari ini masih jauh lebih banyak dibanding dengan mereka menonton televisi-televisi digital. Kemudian juga kita juga meminta kepada pemerintah agar tayangan mereka alhamdulillah sekarang sudah simulcast terutama yang televisi berjaringan. Tapi kalau kita lihat Mas Irsal, hanya sedikit televisi-televisi lokal di daerah yang melakukan siaran simulcast. Mereka detik-detik akhir saja untuk bisa beralih ke televisi digital ini karena alasan kalau simulcast itu kan 2 pembiayaan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi ini yang pekerjaan rumah yang sangat besar. Apalagi kalau berbicara televisi-televisi lokal analog di Indonesia ini kan kurang lebih 200 televisi kalau tidak salah. Nah, ini yang harus diberdayakan oleh pemerintah untuk bisa mereka terus menyampaikan informasi bahwa April, kemudian Agustus, kemudian November tergantung kota dan kabupaten di mana pemirsanya berada, itu akan dilakukan proses penghentian siaran televisi analog ini. Baik, Mas Eris, kita harapkan melalui dialog kita pada siang hari ini, masyarakat lebih paham mengapa harus digital. Mungkin apa yang bisa disampaikan ATSDI untuk melengkapi informasi mengapa harus digital, tapi usai jeda pariwara berikut, Mas Eris, kita harus break sejenak. Pemirsa Nusantara Siang akan kembali usai jeda.
Ada kembali bersama kami, pemirsa masih berbincang bersama Mas Eris Munandar, Ketua Umum ATSDI. Mas Eris, apa yang bisa ATSDI sampaikan kepada pemirsa sekaligus sosialisasi secara online pada siang hari ini? Mengapa harus digital, Mas Eris? Iya, Indonesia memang negara yang lagi-lagi sering kita sampaikan dan juga diakui bersama adalah negara yang paling lambat lakukan proses migrasi ini karena masalah regulasi gitu. Untung hadir Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. ATSDI Mas Irsal memandang bahwa analog switch off ini bukan soal hanya alih teknologi dari analog ke digital, tapi punya manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, kaitannya tentang efisiensi frekuensi yang didapatkan akibat dari pelaksanaan analog switch off ini. Hampir 112 MHz sisa frekuensi ini yang nantinya bisa digunakan masyarakat untuk digunakan pemerintah dalam hal ini untuk meningkatkan atau memperlebar pita lebar internet. Internet di Indonesia hari ini kan kita tahu bersama Mas Tirta. Mas Aris, mungkin kita beralih mungkin ke optimisan ATSDI melihat bagaimana TV-TV yang Anda naungi di bawah ini di Indonesia bisa bersaing dengan TV-TV yang mungkin sudah eksis terlebih dahulu begitu, Mas? Iya, memang butuh waktu untuk sejajar dengan televisi-televisi yang sudah eksis sejak zaman televisi analog ini. Tapi kita punya komitmen, kemauan, semangat yang besar untuk bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki, apalagi di zaman yang serba digital ini, segala sesuatu bisa dilakukan lebih mudah dan simpel, Mas Irsal, dibanding Ya. ketika zaman-zaman di televisi analog itu. Baik, bagaimana ATSDI ini dapat memonitoring atau memantau sumber daya manusia yang mumpuni dalam menjalankan roda pertelevisian di era digital sehingga bisa mampu bersaing dengan TV-TV yang sudah eksis seperti yang tadi Anda sebutkan? Ya, Rakornas tahun ini mengamanatkan kepada ATSDI untuk melakukan proses pembinaan kapasitas insan-insan penyiaran yang berada di bawah naungan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Secara rutin kita akan mengadakan upgrading bagi SDM-SDM penyiaran, mulai dari program, jurnalis, kemudian juga marketing dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa melakukan scale up terhadap potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Saya punya keyakinan itu karena seperti dalam waktu beberapa bulan yang lalu kita pun juga ikut memfasilitasi teman-teman ATSD untuk melakukan sekolah P3SPS dan lain sebagainya. Kemudian juga kompetensi jurnalis dan sebagainya juga akan kita lakukan, dan ini menjadi hal yang paling penting bagi anggota ATSDI, bagi ATSDI sendiri, agar insan-insan penyiaran yang ada di bawah naungan ATSDI punya sesuatu yang bisa dibanggakan, karya yang bisa dibanggakan untuk pemirsanya itu sendiri, Mas Irsa. Baik, kalau kita lihat perkembangan TV digital, mungkin kita membuka kesempatan untuk TV-TV baru berlahiran begitu, Mas Eris ya. Bagaimana dengan pengamatan Anda soal persyaratan munculnya atau lahirnya TV digital di Indonesia? Masih ada kesulitankah atau justru memang sudah menjadi keterbukaan informasi dari pemerintah untuk memudahkan mereka menciptakan televisi digital, Mas Eris? Mas Irsal, semangat era TV digital itu kan ada dua, diversity of content sama diversity of ownership. Sesungguhnya dua semangat itu harus bisa terimplementasikan dalam pelaksanaan era televisi digital ini. Kita sering menyampaikan kepada masyarakat bahwa selain bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya, juga masyarakat akan mendapatkan channel-channel baru yang banyak. Ya. Gitu kan, sehingga ketika mereka investasi, katakanlah membeli harga STB sebesar 200 sampai 250, mereka punya benefit yang banyak. Salah satunya adalah hadirnya televisi-televisi baru, channel-channel baru. Nah, rapat koordinasi yang kemarin juga merekomendasikan agar pemerintah untuk segera melanjutkan proses tahapan izin-izin anggota ATSDI yang masih tertahan dalam tanda kutip di berbagai daerah, agar kita bisa terus mempromosikan bahwa manfaat TV digital ini banyak channel-channel baru loh, gitu kan. Ya. Banyak TV-TV baru yang proximity-nya, kedekatan kepada pemirsanya itu jauh sangat lokalitas sekali, gitu kan. Dibanding dengan
TV-TV yang saat ini ada gitu kan Mas. Nah kita dorong itu semua, mudah-mudahan pemerintah bisa membaca ini, apalagi hari ini kan sudah bulan November, kurang lebih 364 hari lagi menjelang analog switch off di 2 November 2022 nanti gitu kan. Jawa Barat saja sendiri contoh lah Mas Irsal, Jawa Ya, Barat, Jabodetabek itu kan akan mulai di bulan April dan bulan Agustus gitu baik. kan. Nah ini kan harus dipersiapkan gitu. Jangan sampai ketika masyarakat membeli STB, oh, kok nggak ada, kok TV-TV-nya itu lagi gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah agar bisa segera merealisasikan proses perizinan yang tertahan beberapa tahun yang lalu itu. Baik, terakhir mungkin Mas Eris, di awal pembukaan Ketua Dewan Pembina kita mengatakan bahwa harus mendesak keadilan dan juga persaingan yang sehat begitu ya sesama TV digital. Kalau kita lihat di TV-TV analog saat ini memang sudah ada lembaga survei yang bisa memetakan mana program yang baik, mana program yang kurang baik dan lain sebagainya. Bagaimana dengan TV digital? Apakah sudah ada lembaga survei yang menaungi TV digital untuk melihat siapa konten yang paling bagus, terus kemudian dan lain sebagainya. Kedepannya mungkin ATSDI akan mempunyai visi seperti itu atau misi seperti itu untuk mendorong lembaga-lembaga survei untuk melihat bagaimana persaingan kita di antara TV digital. Iya, dalam satu sesi di Rakornas kemarin kita membahas mengenai hanya ada satu-satunya lembaga survei di Indonesia. Ya. Dan ini sesungguhnya tidak sehat bagi industri televisi itu sendiri. Maka ATSDI juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk memfasilitasi hadirnya lembaga survei baru gitu kan, yang bisa mengcapture seluruh wilayah Indonesia. Sangat tidak adil Mas Irsal, lembaga survei hari ini kan baru hanya mengcapture 11 kota-kota besar. Ya. Sedangkan Indonesia itu kan 34 provinsi gitu kan, ratusan kota gitu kan, Surabaya, Semarang, dan itu mengatasnamakan kepeminatan pemirsa, itu masih bagi kita itu masih kurang masuk akal gitu kan. Oleh karena itu kita sedang mencoba untuk menggandeng berbagai pihak untuk duduk bareng bagaimana mewujudkan atau menghadirkan lembaga survei yang baru, yang metode dan lain sebagainya juga bisa dipertanggungjawabkan untuk menjaga iklim usaha yang sehat gitu kan. Baik, Itu luar Mas. biasa. Kita kawal tahun depan 3 tahap ASO 2022, Mas Eris. Terima kasih Mas Eris Munandar, Terima Ketua kasih Mas Umum Irsa. ATSDI telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Salam sehat, sampai jumpa.